Paris no longer has its notoriously long queues at famous landmarks such as the Louvre, and businesses that depend on tourist spending say the impact of the pandemic is unprecedented. It's massive for us. We're in an area where Americans like to come and also customers who are quite sensitive to the impact of this kind of event. We're starting to feel the catastrophe. It's worse than the strikes, worse than the Yellow Vest protests. The current situation in Venice for gondoliers is quite disastrous because there is no work. Across Italy, travel is restricted, public gatherings banned. Normally one of Europe's top destinations, Rome's streets and Colosseum eerily quiet. All stores have been ordered closed, except pharmacies and groceries. To Jaipur in India, foreign tourists are staying away from the Pink City after a group of Italian tourists tested positive. Our business is like a wall of glass, and a small stone can break whole wall. And in Japan, where half of tourists come from South Korea and China. We can only wait until it all calms down. We are all in the same boat. From tour guides to street vendors, everyone who depends on visitor spending are feeling a pinch from the pandemic. Millions in one of the world's biggest industries suffering a devastating blow to their livelihoods. The UN's travel agency expects the pandemic to deal $1 trillion blow to the global economy. Andrew Chappell, Al Jazeera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Rianto. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata, angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi berupa dampak dari pandemi novel coronavirus atau COVID-19 terhadap ekonomi dunia dan pariwisata global. Pada Desember 2019 lalu, muncul sebuah kasus pneumonia baru di Wuhan, Cina. Setelah diteliti, pneumonia tersebut ternyata disebabkan oleh virus baru, yaitu novel coronavirus atau COVID-19. Virus ini diindikasikan berasal dari pasar seafood Huanan, kota Wuhan, Cina. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa tanggal infeksi pertama yang diketahui terjadi pada tanggal 1 Desember 2019. Menurut data pemerintah Cina yang dilihat dari South China Morning Post, seorang penduduk provinsi Hubei berusia 55 tahun kemungkinan menjadi orang pertama yang terjangkit COVID-19 pada 17 November 2019. Sejak tanggal itu dan seterusnya, 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap hari. Angka penduduk di Cina yang terjangkit COVID-19 menunjukkan tren eksponensial. Pada 15 Desember 2019, jumlah total infeksi mencapai 27. Peningkatan kasus COVID-19 harian mencapai 2 digit untuk pertama kalinya. Dilaporkan juga terjadi di Cina pada tanggal 17 Desember 2020. 3 hari berikutnya, jumlah total kasus penduduk Cina terkonfirmasi COVID-19 telah mencapai 60 orang. Pada Januari 2020, banyak masyarakat Wuhan yang terinfeksi karena penyebaran yang sangat cepat. Alhasil, Wuhan menetapkan untuk melockdown kotanya. Lalu pada pertengahan Februari 2020, kasus di Cina mencapai 80.000, menyebabkan Cina melockdown penuh negaranya. COVID-19 tidak hanya menyebar di Cina saja, tetapi sudah menyebar hingga ke seluruh dunia. Italia, Jepang, Amerika, dan termasuk Indonesia saat ini, dan masih banyak lagi masyarakat negara-negara lainnya yang terkena infeksi virus tersebut. Berdasarkan data dari Worldometers, hingga Rabu 10 Juni 2020 kemarin, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 7,3 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,6 juta pasien telah sembuh dan 413.726 orang meninggal dunia. Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 3.305.896
dengan rincian 3.251.870 pasien dengan kondisi ringan dan 54.027 dalam kondisi serius. Akhirnya banyak negara yang melockdown negaranya, mulai dari memblok penerbangan antar negara hingga menutup destinasi wisata. Hal itu yang menyebabkan perekonomian global pun melemah. Berikut ini merupakan peta global mengenai negara yang menutup penerbangannya. Bisa dilihat dari peta, ada beberapa negara yang menutup atau melockdown penuh negaranya, seperti Rusia, Indonesia, Korea Selatan, Amerika bagian selatan, Jepang, dan masih banyak lagi. Lalu ada negara yang hanya menutup beberapa penerbangannya, seperti Australia, Amerika bagian tengah, lalu Cina pun sudah melonggarkan, saat ini sudah melonggarkan lockdown penuhnya. Lalu ada negara yang sama sekali tidak menutup negaranya atau tidak melockdown negaranya karena kasus yang terjadi di negara tersebut hanya sedikit, seperti Greenland. Greenland itu saat ini hanya terbukti 13 kasus saja yang ada di sana. Lalu akibat dari pembatasan perjalanan dan lockdown tersebut, penurunan jumlah penerbangan harian terlihat jelas dari statistik yang dibagikan oleh ACDC. Jumlah wisatawan di seluruh negara menurun hingga 50%. Hal ini jelas sangat berdampak terhadap pariwisata global. Seperti dalam data survei yang diterbitkan oleh Organisasi Pariwisata Norwegia, sektor pariwisata itu sangat terpukul dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di Norwegia. Di Amerika Serikat, banyak pekerja di sektor jasa akomodasi dan restoran kehilangan pekerjaannya, entah itu karena PHK, pemberhentian sementara, maupun kesulitan bekerja karena physical distancing yang akhirnya berdampak kepada penurunan pendapatan para pekerja tersebut. Jika dilihat dari hal di atas, pandemi ini tidak hanya menyoroti tentang kesehatan, tetapi juga menyoroti tentang kesejahteraan sosial dan keamanan dalam pariwisata. Berbagai macam subsektor pun terkena dampak dari pandemi ini. Subsektor yang ada di industri pariwisata. Nah, mulai dari restoran, MICE, akomodasi, penerbangan, dan cruise. Siapapun yang bekerja di industri pariwisata global mengalami krisis pada saat ini. IATA atau International Air Transport Association berharap pembatasan perjalanan akan dicabut pada bulan Juli karena menurut mereka hanya mampu bertahan hingga 3 bulan semenjak dibatasinya penerbangan. Di subsektor akomodasi, akibat banyaknya hotel yang ditutup atau kekurangan jumlah wisatawan menyebabkan beberapa karyawan terkena PHK. Hotel juga harus berpikir ulang jika ingin membuka kembali kamarnya. Apakah kamarnya sudah aman saat wisatawan tiba atau menginap, atau bagaimana kondisi kesehatan individu yang bekerja di hotel tersebut. Lalu subsektor MICE dan sports event merupakan sektor yang paling terpukul akibat pandemi ini karena banyaknya konser musik dan event olahraga penting yang dibatalkan seperti Summer Olympic 2020 yang akhirnya diundur menjadi 2021. Itu pun kalau coronavirus sudah mereda. Banyak individu yang mencari pendapatannya melalui MICE. Tetapi sekarang banyak juga dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Saat ini, saya melihat di sosial media seperti Twitter, banyak orang-orang MICE yang mempromosikan diri mereka sendiri untuk dapat pekerjaan agar dapat selamat dari krisis ekonomi saat ini. Mereka rela bekerja apa saja agar dapat menghidupi keluarganya maupun dirinya sendiri. Dan banyak lagi masalah yang didapat oleh subsektor pariwisata. Menurut The American Enterprise Institute, pandemi ini memiliki 4 fase, yaitu yang pertama, fase 1 yaitu memperlambat penyebaran. Nah, sebagian besar dunia sedang ada dalam fase ini, yaitu menutup lockdown, menutup destinasi wisata, physical distancing, dan sebagainya. Lalu di fase kedua yaitu pembukaan negara. Untuk masuk ke fase ini butuh 4 persyaratan pula. Yang pertama, tidak adanya atau berkurangnya kasus baru dalam 14 hari berturut-turut atau 2 minggu berturut-turut. Yang kedua, rumah sakit dapat merawat semua pasien yang membutuhkan rawat inap tanpa menggunakan standar krisis perawatan. Yang ketiga,
mampu menguji semua orang dengan gejala COVID-19. Yang keempat, dapat memantau kasus aktif dan melacak kontak individu maupun kelompok. Yang fase ketiga itu membangun perlindungan imun dan physical distancing. Fase ini ada setelah vaksin dikembangkan dan layak untuk digunakan. Nah, fase keempat yaitu persiapan untuk pandemi berikutnya. Nah, yang terakhir, menurut saya industri pariwisata harus selalu bersiap dalam menghadapi berbagai macam krisis seperti pandemi saat ini, mulai dari membentuk protokol kesehatan di setiap bidangnya agar dapat menekan penyebaran virus, karena tidak dapat dipungkiri pariwisata merupakan sumber dari penyebaran virus ini. Dampak dari pandemi ini bukan main, banyak pelaku pariwisata yang kehilangan pekerjaannya dan kehilangan pendapatan untuk bertahan hidup. Kegiatan serta pekerjaan yang biasanya dilakukan pun akan bertransformasi setelah pandemi ini berakhir, atau sebutan lainnya new normal life. Mulai dari perlengkapan kesehatan seperti masker yang harus digunakan di tempat kerja dan lainnya. COVID-19 memberikan pelajaran yang mengejutkan bagi industri pariwisata global, pembuatan kebijakan dan peneliti pariwisata tentang dampak perubahan global. Tantangannya sekarang adalah untuk secara kolektif belajar dari tragedi global ini untuk mempercepat transformasi pariwisata berkelanjutan. Oke, sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebih mohon maaf. Saya Bintang Putra Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.